Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, ini preview ya, untuk kita akan bahas preview untuk pertandingan besok malam. Bukan besok besok pagi ya, nanti malam, besok pagi dini hari lah ya. Pertandingan melawan Inter Milan ya, untuk match day keempat Liga Champions gitu ya. Dan kita akan bertamu ya ke Italia ini. Jadi ya, ini pertandingan tandang. Bulan November ini banyak pertandingan tandang yang tricky ya. Dan kita butuh menang. Ya, ini butuh kemenangan karena performa kita di beberapa pertandingan terakhir ini kurang bagus ya. 3 pertandingan berturut-turut di IPL tanpa kemenangan gitu ya. 2 kali kalah, 1 kali seri. Jadi ini butuh kemenangan yang meyakinkan menurut saya hari ini untuk mengembalikan apa ya, mengembalikan situasi lah ya di Arsenal. Dan seperti biasa kita akan mulai dari apa namanya, dari berita cedera dulu ya. Sebentar. Oke. It's Kita mulai dari berita cedera dulu. Nah, ini ya dari press conference-nya Mikel Arteta. Ya, seperti sudah diduga dengan pemberitaan mundurnya Edu ya. Jadi ini konferensi pers didominasi untuk pertanyaan tentang Edu, yang akan saya skip lah ya untuk pertanyaan tentang tentang kepergian Edu ini. Dan ya, ini kalau untuk masalah cedera ini hanya ada 2 pemberitaan ya dari Mikel Arteta, untuk Odegaard dan Declan Rice. Jadi untuk Odegaard ini sudah kembali ya, jadi dia sudah berlatih kembali bersama kami untuk pertama kalinya untuk sesi penuh hari ini. Dia merasa baik-baik saja, tapi terlalu dini. He felt it's a bit early. Sorry, dia merasa sangat baik dan lebih cepat dari perkiraan yang kami perkiraan. But tapi dia ingin bersama tim, jadi kami akan memutuskan besok apakah kami akan memakai dia. Tapi ini adalah satu langkah besar, langkah maju yang besar, karena dia akan ikut bepergian ya bersama kami dan akan menjadi bagian dari tim. Jadi seminimal minimalnya menurut kalau dari pemberitaan ini, seminimal minimalnya Odegaard akan ada di bangku cadangan ya. Jadi apakah dia akan turun atau enggak, tapi seminimal minimalnya dia akan ada di bangku cadangan. Lalu untuk berikutnya Declan Rice. Declan unfortunately has picked up an injury against Newcastle. Jadi Declan Rice sayangnya mendapatkan cedera saat bertanding melawan Newcastle. Dia bisa menyelesaikan pertandingan tersebut, tapi dia tidak merasa baik dalam beberapa hari terakhir. Jadi kami harus memeriksa dia hari Kamis kemarin untuk mengetahui apakah dia akan fit atau enggak atau tidak untuk akhir pekan. Jadi bukan hari Kamis kemarin ya, hari Kamis nanti, untuk mengetahui apakah dia akan fit untuk akhir pekan. Jadi untuk Inter Milan ini, pertandingan Inter Milan ini sudah pasti tidak bisa turun ya. Tapi akan dicek apakah bisa turun nanti untuk pertandingan melawan Chelsea ya akhir pekan nanti. On whether there is ya itu sih kalau untuk berita cedera ya. Ini mungkin ada berita untuk Jakub Kiwior ya. eh Ditanya, jadi Arteta ditanya bagaimana peran Kiwior ya, dan apa yang harus dia lakukan untuk bisa bermain lebih gitu kan. Ini dari Arteta dengan kualitas yang dia punya, dan bagaimana dia menggunakan mereka untuk kepentingan tim, itu saja. Jadi pada saat dia mempunyai kesempatan untuk bermain pada menit-menit tersebut dan menunjukkan apakah level dia ada di level yang kami pikir bisa membantu performa kami dan memenangkan pertandingan sepak bola
itu saja. Jadi kalau dari Arteta ini berarti untuk Kiwior supaya dia bisa bermain lebih, dia harus menunjukkan levelnya ya. Jadi ya berarti Arteta sendiri juga melihat Kiwior secara level belum sampai di level itu di mana dia bisa bermain, nanti akan diberi menit yang lebih banyak gitu kan. Itu sih untuk berita cedera dan berita performa tim ya. Jadi ini kita akan lihat ya nanti apakah Odegaard akan diturunkan atau sebentar. Ya, jadi nanti kita akan lihat apakah Odegaard nanti akan diturunkan atau tidak. Tapi seminimal-minimalnya Odegaard akan dibawa, jadi akan ikut apa namanya? Akan ikut bepergian ya ke Italia, tapi nanti akan jadi paling enggak akan jadi pemain cadangan gitu kan. Apakah akan turun atau tidak nanti akan kita lihat nanti lagi ya. Berikutnya sih saya juga mau lihat untuk Inter Milannya ya. Jadi untuk Inter Milan, ya ini performa mereka lagi baik. Jadi ini 5 pertandingan terakhir ya mereka 4 kali menang dan 1 kali seri melawan Juventus gitu kan. Jadi ini ya pertandingan yang menurut saya akan berat ya. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang eh, berat bagi Arsenal dan kita harus bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan kemenangan. Ya, ini pasti akan menjadi kalau menang ya, ini akan menjadi pernyataan yang sangat baik bagi Arsenal gitu. Ya, di sini kita lihat ada Henrik Mkhitaryan ya, mantan pemain kita juga. Untuk apa namanya Lautaro Martinez ini sebagai apa ya ancaman bagi gawangnya David Raya. Begitu juga ini untuk Marcus Thuram ya. Jadi ini mereka bermain dengan 3-5-2 ya. Ya ini sebenarnya di mana ini Di Marco dan Dumfries ini ya posisinya lebih banyak sebagai fullback yang akan lebih maju ya. Jadi untuk pertahanan sayap kita nih harus benar-benar kuat menurut saya ya. Ya, jadi semoga besok bisa menahan serangan dari Inter Milan ya. Oke, kita masuk ke tactical board ya sebentar. Untuk tactical board saya akan perbesar dulu ini layarnya. Oke, ya ini untuk tactical board kita kecil ya. Oke ya, ini untuk tactical board. Oke ya. Nah, ini untuk besok. Tadi ya Declan Rice kan dikabarkan cedera, jadi ini pasti akan ditarik ya. Kalau untuk back, menurut saya kita akan akan memakai Ben White lagi ya. Mana Ben White? Saya taruh kemana sih White? Nah ini dia ya. Jadi menurut saya kita akan memakai Timber, Gabriel, Saliba dan Ben White ya untuk 4 back kita. Raya sudah pastilah ya. Lalu di midfield menurut saya kita akan menurunkan Merino, Partey. Nah ini harapannya sih bisa Odegaard turun ya. Cuman kalau dari saya ini saya kalau ngelihat pertandingan-pertandingan kemarin, saya berharap ini dikasih ke Ethan Nwaneri ya, eh untuk pemain midfield kita. Saya rasa ya ini udah dalam kondisi kepepet ya. Jadi walaupun saya tidak terlalu senang sih sebenarnya untuk menaruh Nwaneri pada pertandingan sepenting ini, tapi menurut saya dia sudah menunjukkan kapabilitasnya, kemampuan dia secara mental dan juga fisik. Menurut saya ini pertandingan yang sangat penting untuk Nwaneri turun. Apakah kalau memang Odegaard yang bisa turun sih kemungkinan besar ini akan diisi Odegaard ya. Tapi kalau dari saya berharap kita bermain 4-3-3 lagi ya, dan ini dengan Nwaneri di sini kalau Odegaard bukan yang menjadi starter.
Di depan saya juga masih seperti biasa, saya mempercayakan kepada Martinelli, Saka dan Havertz ya. Tapi ini untuk midfield saya berharap ini kalau memang Odegaard nanti belum fit sebagai starter, saya harap Nwaneri yang jadi starter aja. Nanti kan Odegaard akan turun sebagai cameo seminimal-minimalnya ya. Tadi kalau dia memang sudah bisa bermain, menurut saya paling nggak menit 70 lah itu Odegaard kemungkinan besar akan sudah diturunkan. Tapi untuk starter saya berharap Nwaneri ya yang bermain di sini untuk menunjukkan ya apa ya. Kalau buat saya ini sudah waktunya dan kita juga sudah kepepet gitu kan. Jadi ya ini sih dari saya ya. Jadi kalau memang eh, kalau memang akan bermain 4-3-3 dan kita harus bermain menyerang ya untuk bisa membongkar pertahanan Inter Milan. Ini yang saya harapkan pemain yang kita turunkan gitu ya. Kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau ada apa eh, opini tentang bagaimana pemain yang akan diturunkan, ya boleh ya tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian gimana nih jalannya pertandingan besok? Plus apakah ada opini juga tentang masalah-masalah lain di Arsenal? Terutama kali ini kita ada masalah tentang Edu ya. Ya itu aja sih paling dari saya. Kalau ada yang mau dituliskan silakan ditulis kolom komentar dan jangan lupa di like, share dan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.